'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil presentasi dan diskusi kami mengenai skenario kasus antara dokter dan apoteker untuk tugas interprofesionalisme yang kedua. Baik, sebelumnya izinkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggota-anggota kami adalah Sonia Salsabila, lalu ada Erina Salwa Aurelia, kemudian ada Fatimah Tuzara, ada Jidu Muhammad Yastemun, ada Alfi Rizka Silvarosvita, ada Nabila Mahardika Utami, ada saya Siti Afifah, ada Rosbaiti Chodijah, dan ada Zalfa Aditya Putra. Skenario yang tersedia adalah yang pertama dari seorang pasien laki-laki berusia 58 tahun dirawat di rumah sakit dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien dirawat di RS karena demam sudah 5 hari dan ditemukan ulkus di area telapak kaki kanan. Dokter meresepkan insulin, ciprofloxacin vial, dan tablet kandelsartan. Saat mengkaji resep, apoteker menemukan adanya potensi interaksi obat yang dapat menyebabkan risiko hipoglikemia meningkat. Apoteker merekomendasikan alternatif obat untuk mengurangi risiko efek samping, namun dokter tetap bersikeras untuk menggunakan obat tersebut karena hal tersebut yang dibutuhkan oleh pasien. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Kedua, bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara bekerja sama merumuskan rencana intervensi komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, dan serta preferensi pasien dan keluarga. Boleh di next? Peran dok. Ini dapat dilakukan dengan komunikasi dan metode yang disebut SBAR. Yang pertama ada metode SBAR yang berhubungan dengan pasien. Untuk metode ini yang pertama S itu adalah situation, di mana kita menjelaskan kondisi pasien saat itu dan keluhan utama dan alasan komunikasi dilakukannya. Terus untuk B-nya itu adalah background, di mana riwayat singkat yang relevan seperti tanda vital atau penyakit riwayat sebelumnya. Terus untuk A-nya itu ada assessment, di mana hasil penelitian terhadap kondisi pasien ini adalah saran atau tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani kondisi pasien. Lalu yang kedua adalah komunikasi asertif menurut Doris Halbert yang terdiri atas 6 teknik, di mana teknik yang pertama itu adalah mendengar, teknik yang kedua itu menyatakan harapan, teknik yang ketiga itu memperhatikan, di mana memberikan fokus penuh pada masalah yang dibahas. Lalu yang keempat adalah kompromi atau dilakukannya negosiasi, di mana kita akan mencari solusi dengan saling memahami antara dokter dan pasien. Lalu yang kelima adalah bersikap gigih. Dan yang terakhir adalah kritik membangun, di mana kita akan memberikan masukan yang membantu untuk menyelesaikan masalah. Poin ketiga itu menciptakan hubungan kondusif dan komunikatif. Dengan melakukan komunikasi, itu seseorang akan lebih mudah untuk membangun hubungan dengan orang lain yang komunikatif dan kondusif. Seorang yang berkomunikasi secara asertif akan melihat suatu masalah dari dua arah. Kemudian yang poin keempat itu mendapatkan berbagai manfaat yang menguntungkan. Dengan komunikasi akan dapat memberikan manfaat ketika dapat diterapkan dalam suatu organisasi, antara lain tercapainya suatu tujuan dalam situasi yang sulit, mengurangi stres anggota organisasi, tercapainya keadaan setiap pemimpin dan anggota yang memiliki kemampuan komunikasi baik untuk mempengaruhi anggota yang lain. Selanjutnya itu ada peran apoteker. Untuk komunikasi yang efektif dalam tim kesehatan ini merupakan fondasi dan kolaborasi interprofesional. Yang pertama itu ada memahami dan menetapkan metode SBAR. Yang pertama itu ada situation, itu menyampaikan dengan jelas dan segera masalah yang ditemukan. Kemudian background atau latar belakang ini memberikan informasi klinis yang relevan. Kemudian assessment atau kajian itu menjelaskan hasil kajian farmakoterapi berdasarkan bukti ilmiah. Dan juga yang terakhir itu ada recommendation atau rekomendasi, itu menawarkan solusi kolaboratif secara profesional. Kemudian adalah memberikan solusi sebagai apoteker, bukan hanya mengkritik. Solusi di sini kita bisa dapat memberikan saran untuk mempertimbangkan, contohnya pengecekan glukosa secara rutin dan juga untuk memonitoring farmakoterapi dan juga rekonsiliasi obat untuk menghindari adverse effects. Selanjutnya adalah kita harus menghormati pendapat dokter. Kita menghormati pendapat dokter bagaimana dengan mengakui alasan dokter menentukan terapi yang dipilih, dan juga kita kembali lagi ke tujuan awal kita, yaitu patient safety. Dan yang terakhir adalah intraprofessional education atau IPE. Menurut studi, penerapan IPE dapat memperkuat persepsi keterlibatan apoteker dalam kolaborasi, dan juga kita dapat melibatkan apoteker, dan juga kita dapat membuat apoteker diusulkan dan juga berpartisipasi dalam IPE di rumah sakit, sehingga dokter dan apoteker dapat memahami peran masing-masing yang lebih baik dan juga menerapkan komunikasi yang lebih efektif.
Selanjutnya ada perbedaan pendapat dengan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme. Yang pertama ada faktor kunci dalam kolaborasi dokter dan apoteker, itu merupakan komunikasi yang efektif dan terstruktur. Karena komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, serta potensi medical error. Kemudian selanjutnya ada metode komunikasi SBAR, yang merupakan standar komunikasi efektif antar tenaga kesehatan sistematis untuk meningkatkan koordinasi dan menurunkan risiko kesalahan klinis. Kemudian yang terakhir adalah konflik antara apoteker dan dokter. Itu dapat diubah menjadi diskusi profesional yang berbasis bukti dan empati. Selanjutnya itu adalah resolusi konflik. Nah, menurut pandangan dari sisi otoriter, kita tuh pertama akan melakukan pendekatan curiosity over adjustment. Artinya itu kita memiliki rasa ingin tahu dibanding dengan penilaian. Selanjutnya teknik komunikasi iMessage, yaitu menyampaikan kekhawatiran tanpa menyalahkan. Lalu juga ada dari reframing konflik menjadi diskusi manajemen risiko klinis. Lalu juga bisa dengan memperkuat efektivitas komunikasi melalui strategi share mental model. Selanjutnya juga bisa diterapkan time out communication, yaitu meminta jeda singkat untuk menilai ulang data klinis. Dan terakhir itu setelah keputusan akhir diambil, penting untuk melakukan interprofessional debrief. Cara bekerjasama merumuskan rencana intervensi comprehensiveness. Pertamanya itu ada 3 aspek kunci, ada klinis, farmakoterapi, dan prevensi pasien dan keluarga. Saya akan membacakan pertama dulu. Untuk yang pertama itu ada aspek klinis. Di aspek klinis itu yang pertama ada manajemen glukosa kaki diabetik komprehensif, dan juga yang kedua itu ada pengendalian infeksi sistemik dan sepsis. Yang ketiga ada manajemen gula darah intensif atau normoglikemia. Itu juga kalau ada aspek farmakologis, yang pertama itu ada resolusi konflik antibiotik ya, atau ciprofloxacin dan insulin. Yang ketiga itu ada penyesuaian dan evaluasi dosis insulin. Yang ketiga ada kepatuhan obat kardiovaskular. Pada aspek preferensinya, yaitu ada edukasi komprehensif dan terpadu multidisiplin, yang dimana itu memberikan edukasi yang jelas tentang pemantauan gula darah, tanda hipoglikemia, dan cara penanganannya. Lalu ada persetujuan terinformasi atau infokonsep mengenai risiko, yang dimana itu melakukan proses persetujuan terinformasi dengan transparansi risiko, termasuk interaksi obat. Lalu ada dukungan psikososial dan peningkatan kepatuhannya, yang dimana itu menilai dan mendukung kebutuhan psikososial pasien untuk menjaga motivasi dan kepatuhannya. Baik, dengan begitu berakhir sudah untuk presentasi dari kelompok 19. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun lapor dan melakukan diskusi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan yang diucapkan oleh anggota kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.